Oke, di sini saya akan menjelaskan alur dari sistem PO PT User Service. Pertama kita akan membuka foldernya. Kita klik aja foldernya untuk menjalankan sistem ini. Pertama kita harus mengaktifkan SAM dulu. SAM yang dibutuhkan itu ini SAM yang terbaru ya, PHP 8. Versi SAM versi April kalau nggak salah, April 2021 ini. Terus install juga Composer pada PHP 8 tersebut. Lalu untuk menjalankan sistemnya, klik saja di foldernya, terus kita ambil di CMD, klik di atas, terus kita CMD. Ini perintah dari Laravel ya, PHP Artisan Serve untuk mengaktifkan sistemnya. Untuk CMD ini jangan di close, silahkan di minimize saja. Kalau di close nanti sistemnya akan mati. Terus kita minimize saja ini, terus kita buka di Google Chrome ataupun browser apapun itu. Di sini kita ketik saja URL-nya 127.1.0.1.28000, tekan enter. Nah, dia akan login ataupun diarahkan ke halaman login. Di halaman dia di sistem ini memiliki 3 user. Pertama itu adalah karyawan, yang kedua karyawan divisi, yang ketiga itu ada klien. Karyawan dia bertanggung jawab atas pengelolaan user, terus mengelola PO masuk dan proyek. Sedangkan karyawan divisi bertanggung jawab atas pembuatan ataupun penginputan layanan baru yang dimiliki GeoService yang bisa diorder oleh klien. Lalu mengisikan SDM yang dimiliki untuk mengelola layanan tersebut dan menginputkan material yang dimiliki oleh GeoService yang dibutuhkan oleh layanan tersebut, layanan yang baru dibuat tadi. Oke, kita praktekkan saja. Di sini kita praktekkan dulu karyawan. Kita masuk sebagai karyawan dulu. Kita akan menambahkan karyawan divisi. Si karyawan bisa menambahkan user karyawan, terus karyawan divisi. Sedangkan klien dia mendaftarkan sendiri. Sini untuk di karyawan ini saya udah buatkan akunnya. Masuk saja dengan karyawan@gmail.com, password, terus kita login, kita enter saja login. Oke, di sini sudah login. Saya masuk sebagai karyawan ya. Lalu di sini ini mungkin saya belum mengedit, nanti saya edit nama perusahaannya, atau kita edit sekarang saja lah. Di sini kita edit, mungkin saya lupa ngeditnya itu. Kemarin jadikan data dummy jadi dia nggak keedit. Oke ya, di sini karyawan, ini ada karyawan divisi, hapus dulu. Kita akan praktekkan nanti. Di sini kita buat PT GeoService ya. pt.geoservice. Oke, di sini ini nggak usah dipraktekkan. Ini sudah biar saya aja yang ngeset yang ini. Oke, di sini udah ada PT GeoService ya. Ini alamat emailnya, ini nama lengkapnya, bisa diganti nanti. Ini alamatnya. Jadi karyawan ini bertanggung jawab atas kelola user, PO yang masuk nanti atau yang diajukan, proyek yaitu PO yang diterima. Oke, kita lakukan kelola user dulu. Di kelola user kita tambahkan satu user sebagai contoh saja. Di sini saya buatkan aja karyawan itu, karyawan divisi. Emailnya karyawan divisi juga. Terus ini buat karyawan divisi. Terus ini GeoService sudah. Perusahaannya udah itu aja. Ini nomor telepon, saya masukkan nomor telepon saya saja di sini. Ini alamatnya, silakan bikin dengan lengkap. Kalau saya bikin Padang saja. Di sini password, kita buatkan password. Terus ini password harus sama. Lalu kita save. Oke, di sini data user berhasil ditambah.
setelah nambah data dari karyawan divisi ini, kita bakal masuk dulu sebagai karyawan divisi karena kita akan menambahkan layanan yang dimiliki oleh si GeoService ya, dimiliki oleh GeoService yang bisa diorder oleh klien nanti. Di sini emailnya tadi karyawan divisi, terus passwordnya itu password. Oke, login. Oke, setelah login di sini adalah tampilan ataupun menu yang dimiliki oleh si karyawan divisi ini. Oke, kita lihat dulu di sini di kelola layanan. Di sini udah ada beberapa sampel yang saya masukkan. Silakan nanti masukkanlah sampel ataupun layanan yang real dari PT GeoService-nya sebagai penelitian. Oke, di sini ada nama layanannya, ada keterangan layanannya itu melakukan apa, jumlah tim yang dibutuhkan, jumlah set material yang dibutuhkan untuk satu layanan ini gitu. Oke, kita contohkan aja, tambahkan layanan baru. Kita tambahkan satu layanan baru. Di sini saya bikin sampling di dalam untuk sampling batubara. Keterangannya melakukan sampling batu bara. Oke, jumlah SDM yang dibutuhkan ini adalah timnya, berapa tim yang dibutuhkan ketika layanan ini diorder oleh si klien nanti ketika mereka bekerja, berapa tim yang dikirim oleh GeoService. Kita buat saja di sini 2 tim. Jumlah materialnya itu adalah kita bikin aja di sini 4 set. Oke, harga layanannya ini berapa? Harga layanan di sini saya bikin saja 5 juta karena saya tidak punya data tersebut. Jadi saya ngarang saja di sini 5 juta. Oke, simpan. Setelah layanan ini dimasukkan, kita harus menambahkan SDM yang kita miliki untuk untuk layanan tersebut. Berapa tim yang kita miliki atau GeoService miliki. Di sini tadi yang baru kita masukkan itu adalah sampling. Berapa tim yang kita miliki, sedangkan kebutuhannya tadi kan adalah 2 tim setiap layanan sampling ini di order ataupun bekerja sama dengan klien. Di sini kita bikin aja lebih. Di sini saya bikin aja 10 tim contohnya yang dimiliki oleh GeoService. Jadi bisa 10 kali order ataupun 10 kerjasama kita dengan klien GeoService ini gitu. Kita save. Selanjutnya kelola material, seperti itu juga. Kita harus menambahkan berapa material yang kita miliki ataupun yang GeoService miliki untuk layanan sampling ini. Sedangkan tadi sekali order itu adalah 4 set. Kita bikin lebih. Di sini saya bikin 16 set. Bikin saja 16, simpan. Oke. Setelah disimpan, lalu untuk kerjaan si karyawan divisi ini setelah selesai. Jadi kalau ada penambahan layanan baru nanti silakan tambahkan, dan ingat tambahkan SDM-nya juga yang dimiliki oleh GeoService, lalu material yang dimilikinya untuk layanan tersebut. Oke, kita logout saja. Kita logout. Sekarang kita lakukan register untuk klien yang akan melakukan order nanti. Saya di sini masukkan namanya Yosi saja. Di sini emailnya saya bikin ke email Yosi. Terus nomor teleponnya saya bikin sama karena saya tidak hafal nomor telepon lain. 082179490898. Perusahaannya, nama perusahaan klien kita ini gitu. Saya bikin aja CV, aja Tambang Maju. Oke, alamatnya saya bikin aja pada sini, password si kliennya. Kita daftarkan passwordnya. Saya bikin aja password, konfirmasi password, itu password lagi, lalu register. Oke, kita langsung diarahkan ke dalam akun si klien ya. Di sini akun klien. Jadi klien bisa melakukan PO dan proyeknya. Proyek ini adalah PO yang diajukan oleh klien dan diterima oleh si GeoService atau karyawan GeoService-nya. Sini kita ajukan saja, nomor PO ini adalah terserah ya. Ini terserah, silakan dibikinkan. Di sini saya mau bikin nama PO-nya itu sampling batubara saja. Terus deskripsinya permintaan
tim sampling batu bara, contoh ya. Di sini ada layanan yang akan digunakan. Oke, layanan yang akan digunakan atau layanan yang akan diorder oleh si kliennya, bisa beberapa, terserah beberapa gitu. Tapi di sini jikalau si tim ataupun SDM ataupun material dari layanan ini, contohnya sampling ini telah telah digunakan atau sedang melakukan proyek lain. Tadi kan kita punya 20 berapa tadi, 10 ya, 10 tim. Contohnya kalau ke 10 timnya tersebut sedang digunakan ataupun sedang berada di proyek lain, sampling ini nanti nggak bakal bisa diklik. Di sini nggak bisa diklik. Layanannya layanan tersebut sedang digunakan dan SDM-nya tidak ada yang tersisa. Jadi dia tidak akan bisa diklik nanti. Karena di sini SDM dan materialnya semuanya ada, bisa kita order. Contohnya saya lakukan contoh saja, di sini saya lakukan order 1 dengan layanan yang baru dibikin tadi, sampling, ajukan PO. Oke. PO telah diajukan. Di sini ada tanggal ini adalah tanggal kapan PO-nya diajukan. Terus nomor PO, nama PO yang kita bikin tadi, deskripsinya, terus ini statusnya sekarang. Statusnya diajukan karena belum diterima oleh si geoservice-nya atau karyawannya. Sini proyek pun masih kosong karena belum ada proyek yang sedang berjalan ataupun statusnya selesai. Oke, habis itu kita logout saja, kita masuk sebagai karyawan. Kita akan melakukan penerimaan ataupun konfirmasi PO yang masuk tadi. Kita masuk dengan karyawan@gmail.com, passwordnya oke. Login. Kita masuk lagi sebagai karyawan. Di PO-nya di sekarang sudah ada satu ya. Ini ada perusahaan dari si yang melakukan PO. Di sini tanggal PO yang diajukan. Habis itu di sini description-nya, statusnya diajukan. Lihat untuk terima, print, tolak PO. Tolak PO akan ditolak. Dan di status ini akan menghilang. Di sini print data. Di sini print data adalah seluruh PO yang masuk akan terprint ataupun data PO masuk. Terus di sini kalau kita mau lihat ya. Di sini lihat, inilah bentuk PO yang diajukan. Tapi kalau untuk karyawan di sini ada SDM dan material tersedia, SDM yang dibutuhkan dan material yang dibutuhkan. Ini kayaknya salah, nanti saya perbaiki ini sebelum saya kirim, nanti ini saya perbaiki lagi di sini. Ini salah tulis. Oke, di sini kita bisa terima. Oke, kita kembali dulu. Di sini bisa print, kita bisa ngeprint PO. Inilah bentuk PO yang di-print. Oke, kita kembali lagi. Kita bakal terima PO ini. Di sini status proyek kosong ya, data proyek kosong gitu nah. Lalu kita masuk ke PO lagi, kita kembali lihat dan terima. Kita terima PO-nya. Setelah PO-nya diterima, ada notifikasi PO berhasil diterima katanya. Kita bisa lihat PO-nya di proyek. Kita bisa lihat proyeknya. Ketika PO tadi diterima, di sini datanya sudah kosong kan, tidak ada PO yang diajukan. Statusnya diajukan jadi kosong. Dia akan masuk ke proyek karena PO tersebut diterima. Statusnya akan berjalan. Sini berjalan. Oke, di sini kita bisa lihat tagihan. Tadi tulisannya itu adalah PO, sedangkan di sini bakal jadi tagihan atas. Sekarang info perusahaannya, perusahaan geoservice yang melakukan tagihan kepada perusahaan yang melakukan PO tadi. Dengan sini harganya. Silakan di print. Inilah bentuk tagihan dari tagihan PO tersebut. Oke, kita akan kembali lagi. Di sini sudah selesai. Oke, di sini kita bisa menyelesaikan proyek. Sekiranya nanti udah mau selesaikan, silakan selesaikan. Sekarang kita kembali lagi ke klien. Kita akan lihat di klien, bentuk di dalam klien. UC tadi ya, UC gimana? Sini password. Oke. Di sini di proyeknya sudah ada. Di sini juga kayaknya masih ada salah. Ini nanti saya bakal hilangkan. Lupa saya hilangkan tadi. Di sini bakal saya hilangkan.
Terus di sini kita lihat, oke, di sini tagihan yang dimiliki oleh si klien ini tagihannya. Oke, ini layan yang diminta. Di sini ada harganya. Oke, ini akan saya hilangkan sebentar lagi sebelum saya kirim nanti. Oke, bentuk dari status layanan ini nanti akan hilang ketika karyawan tadi melakukan konfirmasi penyelesaian. Oke, kalau ditanya masalah pembayaran, bilang saja karena ini angkanya besar, pembayarannya secara langsung, dan sistem ataupun penelitian yang Ilsi lakukan itu untuk menyediakan PO secara online ataupun sistem. Nah, oke, mungkin seperti itu alur dari sistemnya, cara kerja dari sistemnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada keraguan, silakan dihubungi. Oke.